Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Prestasi, gimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Sebelumnya kami ucapkan selamat bagi Sobat Prestasi yang telah lolos menjadi peserta Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi jenjang SMA tahun 2022. Jadi agenda kita hari ini adalah sosialisasi persiapan pelaksanaan OSN di tingkat provinsi jenjang SMA MA tahun 2022 terkhusus di bidang biologi. Oke, Sobat Prestasi, perkenalkan saya Ergi sebagai moderator untuk sesi kali ini dan di sini juga sudah hadir Mas Fauzi Nasution selaku pembina di bidang biologi. Pagi Mas Fauzi, gimana kabarnya Mas? Pagi Mas Erki, Alhamdulillah cukup sehat. Alhamdulillah Mas, semoga sehat selalu ya. Oke, mungkin Mas Amin. Fauzi bisa menyapa Sobat Prestasi terlebih dahulu nih. Ya, halo, salam kenal Sobat Prestasi. Saya Fauzi Nasution. Ya, nanti eh, di nasional pasti kita akan ketemu ya, bagi yang lolos ke tahap nasional. Oke, setelah ini Mas Fauzi bisa memberi sedikit paparan informasi seputar OSN provinsi dan mungkin ada sedikit tips and trick untuk peserta OSN provinsi khususnya di bidang biologi ya Mas. Baik, Sobat Prestasi, langsung saja kita dengarkan dan simak baik-baik informasi yang akan disampaikan oleh Mas Fauzi. Kepada Mas Fauzi, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Erki. Oke, ya, jadi kita mulai ya untuk pemaparan teknis pelaksanaan untuk OSNP 2022 bidang biologi. Nah, pertama kita akan bahas dulu mengenai aturan umum. Boleh di next. Nah, jadi dari beberapa tahun sebelumnya untuk aturan umum OSNP bidang biologi itu relatif tidak berubah ya. Jadi jumlah soalnya itu ada 200 nomor soal. Nah, jadi di setiap nomor soal ini di sini sobat prestasi harus menentukan apakah setiap pernyataan yang ada di 200 nomor soal itu bernilai benar atau salah. Nah, jadi ya intinya tinggal pilih benar atau salah. Nah, kalau jawaban yang sobat prestasi pilih itu tepat, maka akan mendapatkan poin satu poin. Nah, kalau salah atau tidak dijawab, itu akan tidak mendapatkan poin. Nah, jadi tidak ada nilai minus ya. Tidak ada nilai minus kalau dijawab dengan tepat akan dapat 1 poin. Kalau tidak dijawab atau dijawab tidak tepat itu tidak mendapatkan poin. Nah, jadi di sini sebaiknya semua soal itu dijawab ya. Jangan sampai ada soal yang kosong. Karena ada 200 nomor dan setiap nomor itu nilainya maksimal 1 poin, berarti nilai maksimal untuk keseluruhan tes OSNP biologi itu adalah 200 poin. Nah, untuk poin keempat tadi sudah dijelaskan, jadi tidak ada sistem minus. Untuk poin kelima, kalkulator boleh digunakan selama pengerjaan tes. Nah, jadi untuk beberapa soal kan biasanya ada diperlukan perhitungan ya. Nah, ini diperbolehkan menggunakan kalkulator dan kalkulator yang diperbolehkan itu adalah kalkulator fisik ya. Tidak boleh menggunakan kalkulator yang ada di komputer ataupun Excel dan juga tidak akan bisa ya menggunakan aplikasi tersebut ketika sobat prestasi sedang membuka aplikasi pengerjaan tes. Dan disarankan juga untuk membawa kertas kosong ya untuk coretan Eh, dan juga harus bawa alat tulis ya. Jadi ya boleh bawa kalkulator fisik ya, kalkulator fisik, terus alat tulis dan juga kertas kosong. Nah, itu sebaiknya dibawa. Nah, kemudian untuk durasi pengerjaan tesnya itu 180 menit atau 3 jam ya. Jadi kalau sudah selesai di luar boleh, kalau selesainya kurang dari 180 menit itu boleh. Yang
bukan tidak boleh ya. Jadi untuk aplikasinya itu nanti dia akan secara otomatis tertutup ketika sudah 180 menit. Jadi kalau 180 menit Sobat Prestasi itu belum selesai mengerjakan tes, ya maka itu secara otomatis akan tertutup aplikasinya. Dan jangan khawatir, itu sudah tersimpan ya jawabannya Sobat Prestasi ketika dia tertutup secara otomatis. Oke, nah berikutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pengerjaan tes OSNP Biologi menggunakan aplikasi. Aplikasinya ini berbeda dengan OSNK ya. Tetapi untuk yang tahun lalu atau tahun sebelumnya sudah pernah ikut OSNP, nah ini aplikasinya sama persis dan cara pengerjaannya sama persis. Nah, jadi yang sudah pernah ikut OSNP untuk tahun lalu atau 2 tahun yang lalu pasti sudah familiar. Oke, lanjut. Nah, jadi pertama teman-teman harus ke ksn1.puspresnas.id. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nanti di pojok kanan atas itu ada tombol masuk, silakan diklik. Setelah diklik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini teman-teman harus mengisi username dan juga password ya. Kemudian setelah itu tinggal diklik yang tombol biru di bawahnya. Nah, setelah itu akan ke laman ini. Tampilannya nanti akan seperti ini ya. Jadi di situ ada satu course, judulnya KSN Bidang Biologi. Nanti silakan diklik si course KSN Bidang Biologi ini. Kemudian akan muncul tampilan berikutnya. Nah, jadi ini adalah isi dari course KSN Bidang Biologi tadi. Nah, jadi nanti untuk uji coba akan ada eh, akan ada course uji coba KSNP ya di dalamnya. Nah, nanti untuk yang pas pelaksanaan OSNP-nya tentunya nanti yang akan tersedia adalah OSNP 2022. Nah, jadi untuk uji coba nanti akan ada tautan uji coba. Untuk yang pas pelaksanaan OSNP akan ada tautan OSNP 2022. Nanti tinggal diklik aja disesuaikan ya. Nah, setelah tautan tadi diklik, maka akan muncul tautan seperti ini. Nah, kalau sudah yakin untuk memulai, silakan langsung klik aja Attempt Quiz Now. Nah, di situ juga diberitahu time limit ya, durasi maksimal pengerjaannya itu adalah 3 jam. Nah, jadi 3 jam itu dihitung dari pertama kali klik. Nah, tapi nanti pada saat OSNP ya 3 jamnya itu bareng-bareng semua. Jadi misalnya kita mulai tes jam 8 pagi, 8.00. Jadi kalau ada yang mulainya itu baru 8:10, maka selesainya itu tetap 11.00. 3 jam setelah 8.00. Untuk pada hari H OSNP ya. Tapi kalau untuk uji coba bebas. Kalian bisa coba kapanpun ya. Oke, boleh dilanjut. Nah, setelah klik Attempt Quiz Now akan muncul kotak dialog. Untuk konfirmasi sekali lagi, sudah yakin atau belum untuk memulai kuisnya? Kalau sudah yakin, tinggal start attempt. Kemudian kalau klik cancel akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, jadi 200 soal tadi itu akan dibagi ke dalam 50 apa ya istilahnya? 200 nomor soal tadi akan dibagi ke dalam 50 soal. Nah, jadi setelah mengklik start now, itu nanti halaman berikutnya akan ada 50 halaman soal, di mana di setiap halaman soal itu akan ada 4 nomor soal. Nah, seperti di sini, ini adalah halaman soal pertama. Di halaman soal pertama ini ada 4 nomor soal, yaitu nomor 1, 2, 3, 4. Nah, di sini di bagian paling atas ada apa namanya? Ada teks. Ada teks di mana teks ini berlaku untuk pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ini kebetulan di slide ini yang bisa dimasukkan cuma pertanyaan nomor 1, tapi di slide berikutnya boleh.
Nah, ini untuk teks yang sama, ini soal nomor 2, 3, 4-nya. Boleh balik lagi, Mas? Nah, di sini ada beberapa fitur ya. Pertama ada, jadi di laman soal itu akan tersedia waktu yang tersisa, time left. Jadi harus selalu diperhatikan berapa waktu yang tersisa ya. Jadi biar sobat prestasi bisa mengatur strategi. Jadi jangan khawatir kalau ketinggalan bawa jam atau apa, nanti di aplikasinya ada fitur ini, jadi yang memberitahu sobat prestasi mengenai berapa waktu yang tersisa. Kemudian di bagian kanan itu ada navigasi. Nah, jadi di navigasi ini akan terdapat 200 nomor soal ya. Jadi dari nomor 1 sampai 200. Nah, di sini kita bisa lihat untuk soal nomor 1, 2, 3, 4, I 1, 2, 3, 4, I ini maksudnya teksnya ya. Nah, jadi untuk I dan 1, 2, 3, 4 ini kan di sini apa namanya ya? Apa istilahnya ini? Dia bordernya lebih tebal. Ini artinya sobat prestasi sedang membuka laman soal ini, laman soal 1, 2, 3, 4 ini. Oke, kemudian boleh lanjut. Nah, ketika laman pertama sudah selesai atau kalau 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 mau pindah ke laman soal berikutnya boleh klik next page yang ada di bagian paling bawah dari laman soal. Jadi di bawah soal nomor terakhir ya di setiap halaman. Atau bisa juga menggunakan navigasi. Boleh balik lagi, Mas. Jadi untuk pindah ke halaman soal berikutnya tadi boleh klik next page atau boleh juga dari navigasi. Misalnya dari setelah selesai dengan 1, 2, 3, 4, misalnya mau pindah ke 5, 6, 7, 8. Boleh tinggal diklik aja. Boleh diklik I-nya, boleh diklik nomornya 5, 6, atau 7, 8, itu nanti akan otomatis ke halaman berikutnya. Nah, jadi ada dua cara untuk pergi ke halaman soal berikutnya ya. Oke, boleh dilanjut. Nah, di setiap nomor soal itu akan ada dua pilihan, B atau S, benar atau salah. Nah, jadi untuk setiap setiap pernyataan yang ada di masing-masing nomor soal itu harus ditentukan apakah pernyataan tersebut itu benar atau salah. Jadi kalau menurut teman-teman benar, tinggal diklik B. Kalau menurut teman-teman salah, tinggal diklik S. Terus kalau misalnya teman-teman sudah menjawab, sudah mengklik B atau S, kemudian tiba-tiba tidak yakin, nah ini boleh dihapus. Tinggal klik clear my choice, nanti B yang sudah diklik ini dia akan hilang. Jadi boleh boleh mengganti jawaban. Ya, bisa mengganti jawaban dengan klik clear my choice kemudian pilih jawaban yang baru. Oke. Oh ya, boleh kembali ke halaman sebelumnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ragu, teman-teman di sini bisa memberikan tanda ya. Bisa dilihat di kotak sebelahnya di sini ada flag question. Nah, jadi kalau teman-teman mengklik flag question ini itu artinya teman-teman ragu dengan soal ini dan berencana untuk mengerjakannya nanti. Nah, nanti ketika teman-teman klik si flag question ini, nanti di navigasi boleh next. Oh ya, nanti ketika teman-teman mengklik si flag question ini, nanti di navigasi itu dia akan muncul tanda merah di nomor soalnya. Nah, jadi ketika tadi teman-teman mengklik flag question untuk menandakan kalau teman-teman ragu untuk nomor soal tersebut, misalnya tadi nomor 10 yang diberi tanda flag question. Nah, nanti di navigasi akan muncul tanda seperti ini. Jadi di soal nomor 10 akan ada tanda merahnya. Nah, itu berarti soal yang ragu-ragu. Oke, nah kemudian di sini untuk yang soal nomor 1 itu kan dia ada apa namanya ada kotak abu-abunya ya. Ini artinya untuk soal nomor 1 ini sudah dikerjakan. Jadi sudah dijawab.
Ketika sudah dijawab, tandanya akan seperti ini. Ada setengah bagian dari kotak ini menjadi abu-abu, itu berarti tandanya sudah dijawab. Tanda merah berarti ini soal yang ragu-ragu. Soal yang ragu-ragu. Oke, boleh dilanjut. Nah, ketika teman-teman sudah menyelesaikan semua soal atau sudah pasrah ya, sudah pasrah dan ingin menyelesaikan tes OSNP nanti, ya boleh diklik. Jadi di soal paling terakhir ya, berarti di bawah soal nomor 200 nanti ketika di OSNP di bawah soal nomor 100, 200 itu akan ada tombol finish attempt. Nah, jadi ketika sudah yakin atau sudah pasrah untuk menyelesaikan tes nanti, tinggal diklik saja si tombol finish attempt ini di laman soal terakhir atau dengan kata lain di bawah soal nomor 200 ya. Nah, cara kedua untuk menyelesaikan tes itu ada di navigasi. Nah, di navigasi itu ada tautan finish attempt. Nah, jadi itu juga sama, bisa diklik, boleh klik yang salah satu dari dua ini itu akan sama saja. Itu artinya teman-teman ingin menyelesaikan si tes ini, boleh pilih salah satu dari dua cara ini. Ketika sudah diklik finish attempt, nanti akan muncul kotak dialog ya. Next, Mas. Akan muncul kotak dialog. Oh, pertama akan muncul ini dulu ya, seperti yang di atas ini. Nah, jadi di sini akan ada konfirmasi ya 2 kali. Nah, konfirmasi pertama itu seperti yang di atas. Kalau sudah yakin ingin menyelesaikan, tinggal diklik submit all and finish. Tapi kalau misalnya ingin mengerjakan kembali, tinggal klik return to attempt. Ketika diklik return to attempt, nanti akan kembali ke laman soal. Tapi kalau yang diklik adalah submit all and finish, nanti akan muncul kotak dialog seperti yang di bawah. Nah, ketika sudah yakin, ya boleh diklik submit all and finish. Kemudian kalau tidak yakin, ingin mengerjakan lagi, boleh diklik cancel. Nah, ketika submit all and finish yang kedua diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, artinya pekerjaan teman-teman itu sudah disubmit dan sudah tersimpan di sistemnya ya. Nah, jadi kalau laman ini sudah muncul, maka tidak bisa mengerjakan soal lagi. Nah, ini tombol reattempt quiz nanti saat uji coba nanti ini bisa diklik kalau pada saat uji coba ya. Tapi kalau pada saat OSNP ini tombol ini tidak akan bisa diklik. Nah, jadi untuk uji coba boleh melakukan uji coba berkali-kali, tetapi untuk pada saat OSNP hanya bisa 1 kali. Jadi pada saat OSNP tombol reattempt quiz ini tidak akan berfungsi ya. Ya, jadi seperti itu penjelasan mengenai pelaksanaan uji coba dan juga OSNP bidang biologi nantinya ya. Jadi cara penggunaan aplikasinya seperti itu. Jadi kalau dilihat kan relatif mudah ya, tinggal memilih B atau S saja. Nah, jadi di sini sobat prestasi harus memastikan kalau sudah bisa sebelum 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 OSNP. Jadi pada saat uji coba itu teman-teman harus benar-benar memastikan kalau sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut. Jadi ketika OSNP nanti teman-teman tidak ada kendala masih belum paham cara menggunakan aplikasinya. Nah, itu nggak boleh ada nantinya ya ketika OSNP. Jadi manfaatkanlah nanti pada saat uji coba untuk menguasai penggunaan aplikasinya ya, sampai benar-benar menguasai. Ya, mungkin itu saja dari pemaparan dari saya kembalikan lagi ke Mas Ergi. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Fauzi. Oke, Sobat Prestasi, itu adalah paparan informasi yang sudah cukup jelas ya. Mulai dari teknis soal sampai dengan cara pengerjaan. Oh ya nih Mas, saya juga dengar ada beberapa pertanyaan nih dari beberapa Sobat Prestasi.
Mungkin pertanyaan teknis saja ya terkait ketika sudah di lokasi. Nah, kayak ke toilet nih Mas, ini diperbolehkan apa gimana Mas? Ketika udah pengerjaan, mau izin ke toilet gitu, boleh nggak Mas? Oke. Nah, untuk ke toilet itu sebenarnya sangat tidak direkomendasikan ya. Jadi ya boleh dikatakan tidak boleh ya. Jadi sebelum sebelum apa namanya? Sebelum tes dimulai, jadi harus sudah ke toilet dulu, harus harus sudah ya untuk urusan toiletnya diselesaikan dulu sehingga nanti pada saat pelaksanaan tes itu tidak tidak apa namanya? Tidak perlu tidak harus ke toilet lagi. Jadi jadi silakan diatur ya. Silakan diatur pokoknya ke toilet itu dilarang. Untuk menghindari kecurangan juga ya. Bukan bukan apa bukan bukan ada maksud apa-apa, maksudnya ya untuk memastikan saja tidak ada kecurangan. Oke, ya. Oke, jadi begitu ya Sobat Prestasi. Bagi yang mau ikut masuk ke ruangan, mohon untuk selesaikan dulu ke toilet terlebih dahulu karena selama pengerjaan tidak diperbolehkan masuk ke ruangan. Seperti itu ya, Mas Fauzi. Oke, Ya, nih betul. pertanyaan kedua nih, Mas, soal kelistrikan nih, Mas. Apabila ya jangan sampai terjadi ya, tapi apabila terjadi pemadaman atau listrik padam ketika pengerjaan dan itu belum selesai, belum disubmit, itu bagaimana, Mas? Apakah masih bisa dilanjutkan atau mulai dari awal pengerjaannya gitu? Oh ya, itu jadi ketika mati listrik atau komputernya mati, itu harusnya sudah tersimpan ya. Jadi misalnya sudah mengerjakan beberapa soal, nah itu jawabannya sudah tersimpan di sistem. Jadi nanti tinggal tinggal login lagi, tinggal masuk lagi ke aplikasinya, jadi tinggal melanjutkan pekerjaan saja. Nah, tetapi apa namanya di sini sobat prestasi harus juga menyediakan ini ya, menyediakan device cadangan. Jadi misalnya atau dari pihak sekolah berkonsultasi dengan pihak PLN supaya biasanya kan suka ada pemadaman bergilir di daerah tertentu. Nah, supaya untuk pada saat pelaksana OSNP, jadi minta tolong ke kepala sekolahnya mungkin untuk berkomunikasi dengan pihak PLN supaya jangan dilakukan pemadaman dulu dari jam segini sampai jam segini untuk tanggal sekian. Nah, gitu. Nah, terus dan kemudian juga harus menyediakan device cadangan ya. Jadi misalnya ada laptop yang sudah di charge full ya. Jadi kalau misalnya nanti menggunakan komputer sekolah, kan komputer kan ter harus terhubung terus dengan listrik ya. Nah, kalau laptop enggak. Jadi kalau misalnya komputer sekolah mati karena suatu hal, jadi bisa pakai laptop. Nah, dan di situ laptopnya itu sebaiknya sudah di charge full ya. Jadi untuk pengerjaan 3 jam itu laptopnya itu tetap tetap bisa nyala, tetap bisa digunakan selama 3 jam lah. Ya, paling seperti itu. Oke, Sobat Prestasi, untuk listrikan bisa melakukan koordinasi ya dengan pihak sekolah dan juga pihak luar seperti PLN dan juga bisa melakukan request atau rekomendasi kepada pihak sekolah untuk menyiapkan device-device lebih baik menggunakan laptop emang ya Mas daripada komputer. Iya, ya betul. Oke Mas, ini ada pertanyaan terakhir nih Mas. Untuk peserta ketika tes boleh nggak bawa makanan atau permen gitulah biar nggak ngantuk gitu ketika mengerjakan soal itu. Oke, untuk makanan ya. Untuk makanan sih sebenarnya apa ya istilahnya? Sebaiknya tidak boleh karena takut mengganggu
takut mengganggu peserta yang lain karena kan di masing-masing sekolah itu ada bisa jadi ada lebih dari satu peserta, takutnya mengganggu suara ketika mengunyah makanan atau apa. Ya, jadi sekali lagi intinya ketika sebelum tes itu pastikan eh, kondisi tubuh sudah siap. Jadi tubuh harus sudah kenyang, harus ya yang dibuang harus sudah dibuang dulu ya. Jadi ya jadi seperti itu. Ini Jadi kalau termasuk sudah preven ya. sarapan harusnya 3 jam tahan ya, Ya. harusnya 3 jam tahan. Jadi tidak diperbolehkan membawa sama sekali ya, Mas, termasuk permen sekalipun ya. Ya takutnya mengganggu. Mengganggu. Oke, siap ya. Mungkin itu aja Mas untuk pertanyaannya. Oke, sebelum ditutup nih Mas, boleh nggak aku minta motivasi dari Mas Fauzi? Kata-kata motivasi lah, semangat motivasi untuk sobat prestasi nih yang akan mengikuti OSNP pada tahun ini, khususnya di bidang biologi. Oke. Iya, jadi buat sobat prestasi, kalau dari saya, yang namanya motivasi itu harus dicari sendiri ya. Karena ketika teman-teman yang apa namanya menemukan motivasi itu sendiri, itu akan jadi lebih niat dibandingkan orang lain yang memotivasi. Nah, jadi kalau dari saya sendiri, silakan cari motivasi sobat prestasi masing-masing. Misalnya, saya pengen nih sampai nasional supaya nanti untuk bisa lebih mudah untuk masuk PTN. Nah, misalnya motivasinya seperti itu. Nah, silakan dicari motivasinya masing-masing. Dan setelah menemukan motivasi masing-masing itu harus harus ada niat ya, harus ada niat dan juga ada usaha. Ya, itu sih kalau dari saya, Mas. Sama satu lagi untuk biologi itu belajarnya tidak bisa instan ya. Karena di Olimpiade, soal-soal Olimpiade beda dengan soal-soal ujian di sekolah. Kalau di sekolah mungkin ya H-1 belajar itu masih bisa dapat nilai bagus ya. Tapi kalau untuk Olimpiade itu sangat tidak tidak akan bisa. Jadi di Olimpiade itu butuh butuh pemahaman konsep yang bagus, butuh kemampuan analisis, butuh butuh kemampuan interpretasi data. Nah, itu 3 hal itu harus dilatih, tidak bisa didapatkan secara instan. Nah, jadi bagi yang masih berkesempatan bisa mengikuti tahun depan atau yang nanti lolos ke nasional ya. Jadi cara belajarnya harus seperti itu, tidak bisa instan ya. Jadi belajarnya harus harus continue ya. Ya, itu saja mungkin, Mas. Oke, itu motivasi dari Mas Fauzi ya, karena motivasi dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Dan juga buat sobat prestasi bisa dipersiapkan jauh, karena ini nggak bisa dipersiapkan H-1 buat Olimpiade ini. Oke, baik, mungkin itu saja dari bidang biologi. Baik, Mas Fauzi, terima kasih banyak sudah mau sharing dengan sobat prestasi. Sehat selalu, Mas Fauzi. Sampai jumpa di pelaksanaan OSNP tahun 2022. Oke, terima kasih juga Mas Ergi. Oke, sama-sama Mas Fauzi.